Setelah sempat mengalami awal musim yang sulit di kompetisi Liga, Inter menunjukkan perubahan signifikan di sektor pertahanan. Peningkatan tersebut tercermin jelas dari statistik yang ada, termasuk saat menghadapi Sassuolo, di mana lini belakang kembali mampu menjaga gawang tetap tanpa kebobolan. Secara keseluruhan di level Eropa, catatan Inter terbilang impresif. Nerazzurri menjadi tim dengan jumlah kemenangan disertai clean sheet terbanyak di antara 5 liga top Eropa musim ini, yakni 13 kali. Jumlah tersebut setidaknya 2 lebih banyak dibanding tim manapun, dengan Arsenal berada di posisi berikutnya dengan 11 clean sheet. Federico Di Marco dinilai sebagai bek sayap paling menentukan, tidak hanya di Italia, tetapi juga di Eropa. La Gazzetta dello Sport menyoroti musim luar biasa yang dijalani pemain bernomor punggung 32 Inter tersebut, yang disebut telah tampil di level tertinggi selama berbulan-bulan. Menurut laporan tersebut, lonjakan performa Di Marco bukanlah kebetulan, terutama karena terjadi pada musim pertama di bawah kepemimpinan Christian Cifu. Di antara berbagai kontribusi sang pelatih, transformasi signifikan Di Marco, baik secara fisik maupun teknis, menjadi salah satu yang paling menonjol. Performa Di Marco disebut meningkat pesat dibanding musim terakhir era Simone Inzaghi. Sang pemain juga disebut tak melewatkan kesempatan untuk melontarkan sindiran kepada mantan pelatihnya. Bersama Cifu, situasinya digambarkan penuh keharmonisan, terlebih karena Di Marco termasuk pemain yang paling merasakan manfaat dari program fisik intens yang diterapkan staf baru. Dengan gaya permainan agresif yang mengandalkan perebutan bola di area tinggi dan umpan-umpan vertikal cepat, Di Marco dapat lebih fokus pada kekuatan utamanya, yakni kontribusi ofensif untuk para penyerang yang mengisi kotak penalti. Secara statistik, kontribusinya sangat jelas. Di Marco tercatat sebagai pemain yang paling banyak menciptakan peluang bagi rekan setimnya di Serie A musim ini, dengan 62 peluang. Ia juga disebut sebagai bek sayap terbaik di Eropa dalam hal assist. Selain mencetak 5 gol di Liga, total asisnya telah mencapai 13 berdasarkan data resmi Lega Serie A. Opta Sports mencatat 2 asis lebih sedikit karena adanya perbedaan penilaian terkait 2 situasi sepak pojok, masing-masing saat melawan Pisa dan Bologna. La Gazzetta dello Sport juga membandingkan Di Marco dengan bek kiri lain di Eropa. Alessandro Grimaldo yang bersinar di Leverkusen baru mencatatkan total 5 gol dan 5 asis di Bundesliga. Sementara Nuno Mendes dari PSG yang tampil dominan di final Liga Champions mengoleksi 3 gol dan 3 asis di Liga Prancis. Surat kabar tersebut menegaskan bahwa peningkatan fisik yang diberikan Cifu terlihat jelas dalam performa Di Marco. Disebutkan bahwa tidak ada bek kiri dari klub top Eropa yang mampu menjaga ritme seperti yang ditunjukkan pemain Inter itu musim ini. Setelah menikmati 1,5 hari istirahat, Inter kembali menjalani sesi latihan hari ini di Appiano Gentile. Christian Cifu kini menantikan respons dari Hakan Çalhanoğlu dan Nicolo Barella. Menurut laporan Tuttosport, pada hari Minggu keduanya berlatih di lapangan bersama Denzel Dumfries sebelum menjalani hari libur seperti anggota skuad lainnya kemarin. Hari ini, kedua gelandang tersebut diperkirakan akan kembali berlatih bersama tim, baik secara penuh maupun sebagian. Target mereka adalah bisa tampil dalam laga melawan Juventus. Meski demikian, hingga saat ini Piotr Zielinski telah memberikan jaminan solid sebagai regista. Selain itu, Suchik dan Mkhitaryan juga dinilai siap dan mampu memberikan kontribusi ketika dipercaya bermain. Andrea Stramaccioni menilai Inter datang ke laga melawan Juventus dengan kondisi mental sangat baik setelah meraih 11 kemenangan dari 12 laga terakhir. Ia menyebut Juventus asuhan Spalletti memiliki identitas kuat, namun pertandingan ini menjadi ujian level mereka dalam siklus baru. Menurutnya, selisih 12 poin di klasemen mencerminkan perbedaan 2 proyek. Inter sudah matang dan berpengalaman, sementara Juventus masih membangun era baru.
Laga akan ditentukan oleh soliditas pertahanan Juventus menghadapi ketajaman Inter serta kemampuan Juve menguasai bola lewat pemain seperti Yildiz, Conceição, dan Locatelli. Stramaccioni menunjuk Marcus Thuram dan Francisco Conceição sebagai pemain kunci, serta menegaskan duel ini selalu istimewa dan menjadi salah satu pertandingan Serie A yang paling disorot dunia. Daniel Svensson menjadi salah satu pemain yang tampil paling menonjol bersama Borussia Dortmund musim ini. Bek kiri asal Swedia berusia 23 tahun itu dengan cepat menjelma menjadi sosok kunci dalam skuad asuhan Niko Kovac. Performa impresif Svensson turut memengaruhi potensi nilai transfernya apabila dilepas pada bursa musim panas mendatang. Borussia Dortmund pada dasarnya enggan menjual sang pemain. Namun, menurut laporan Bild, klub berjuluk Die Borussen itu bisa membuka negosiasi jika menerima tawaran penting. Batas minimal yang membuat Dortmund bersedia duduk di meja perundingan disebut berada di angka 30 juta euro. Manajemen klub berada dalam posisi kuat karena kontrak Svensson masih berlaku hingga 2029. Sejumlah klub dikabarkan sudah memantau situasinya, mulai dari Leeds United, Arsenal, hingga Inter. Gigi Buffon melontarkan pujian tinggi kepada Pio Esposito. Mantan kiper Juventus yang kini menjabat sebagai kepala delegasi timnas Italia itu berbicara dalam program DAZN Cult dan memprediksi masa depan cerah bagi penyerang Inter tersebut. Menurut Buffon, Esposito akan mencapai level yang bahkan melampaui ekspektasi banyak orang. Ia mengaku beruntung bisa melihat langsung bagaimana pergerakannya di lapangan, sikapnya di luar lapangan, serta perilakunya di ruang ganti. Buffon menilai Esposito sebagai sosok yang rendah hati, memiliki keinginan besar untuk belajar, determinasi kuat, serta antusiasme tinggi dalam kebersamaan tim. Ia menyebut kualitas tersebut jarang dimiliki banyak pemain. Tak hanya sebagai pesepak bola, Buffon juga menggambarkan Esposito sebagai pribadi yang luar biasa. Ia yakin sang striker akan mengejutkan semua orang dengan melampaui level yang saat ini dibayangkan publik. Bahkan, ketika ditanya apakah Esposito bisa membawa Italia ke Piala Dunia, Buffon menjawab tegas bahwa hal itu adalah satu-satunya kepastian yang mereka miliki. Hernanes melontarkan pendapat menarik saat membandingkan Pio Esposito dan Kenan Yildiz dalam program baru DAZN bertajuk Cult. Dalam pernyataannya yang disebut sebagai sebuah ciamata oleh panel di studio, mantan gelandang tersebut mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi besar striker Inter itu. Hernanes mengatakan dirinya memiliki perasaan bahwa Pio bisa mencapai level sedikit di atas Yildiz. Ia menegaskan perbandingan itu bukan dari segi teknik, melainkan dari sisi bobot pengaruh yang bisa diberikan Pio bagi Inter maupun bagi tim nasional. Kurang dari 1 bulan menjelang derby Milan, atmosfer di kota sudah memanas. Menurut laporan Quotidiano Sportivo, para pendukung Milan telah menghabiskan seluruh tiket yang tersedia bagi mereka. Hal serupa diperkirakan akan terjadi pada jatah tiket untuk supporter Inter di sektor Anello Verde tingkat kedua. Derby ini akan menjadi puncak dari rangkaian laga besar di Meazza dalam sebulan ke depan. Stadion tersebut dijadwalkan dipenuhi penonton dalam sejumlah pertandingan Serie A, Coppa Italia, serta playoff Liga Champions antara Inter dan Bodo Glimt. Selain itu, karena laga Milan-Inter tidak termasuk dalam ketentuan Kementerian Dalam Negeri terkait larangan tandang bagi supporter Nerazzurri, sektor yang diperuntukkan bagi kelompok ultras kedua tim berpeluang kembali menghadirkan koreografi besar saat kedua tim memasuki lapangan. Meski demikian, tetap ada kemungkinan munculnya ketegangan baru dengan otoritas terkait materi yang diizinkan untuk ditampilkan, seperti yang sempat terjadi pada pertemuan sebelumnya.